Ya. Yang keempat, safety player. Nah, ini banyak ya. Kalau main safe boleh Pak, tapi kalau safety player artinya kurang mau ambil risiko. Jadi main aman, cari aman Pak. Cari aman, kompromi aja. Ya, daripada gue dimusuhi banyak orang Pak, jangan mendingan gue ikut-ikut aja deh. Yang penting kan gue minta ampun sama Tuhan. Iya, Bapak Ibu salibkan terus Yesus setiap hari. Padahal Yesus cukup disalibkan satu hari, tapi gara-gara kita yang suka cari aman, suka kompromi, kita salibkan Yesus setiap hari. Ya. Terus yang kelima, Bu, self pity, minder, mengasihani diri sendiri, gambar diri rusak, ya, rendah hati. Ayo dong, Bapak dong, jangan Pak, Bapak jangan, jatuh hanya Pak Bu sini Bu. Ayo Pak doa Pak, jangan. Saya suara jelek Pak, saya bukan bilang suara Bapak bagus, suara Bapak jelek, tapi saya suruh Pak doa. Minder Pak. Ya. Angkat tangan tinggi-tinggi. Tidak ada orangnya Pak. Minder. Kalau dipuji, aduh, semboyongan dipuji. Nah itu minder. Tapi orang yang nggak punya prinsip itu begitu. Ya. Minder. Nah coba cek kiri kanan, ada yang minder. Coba kiri kanan. Minder. Bajunya putih terus, ya. Sepatunya hitam terus. Saya suka sepatu hitam Pak, tapi kadang sepatu putih juga. Ya. Orang minder itu self-pity Pak, suka mengasihani diri sendiri. Pak, gimana sih Pak? Kok lupa Pak? Gara-gara Bapak ini jadinya kami nggak bisa, yang lain nggak bisa kerja Pak. Jangan lupa lagi Pak ya. Udah Pak, terima kasih Pak pergi. Dia tertuduh Pak. Aduh, ternyata aku nggak berguna, nggak berdaya, percuma, mati saja, mati. Itu tuh Pak. Kalau ditegur Pak, waduh mentalnya 80 meter Pak. Karena malu terhadap dirinya sendiri. Ya. Ada yang malu terhadap dirinya sendiri, angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, saya lupa bertanya. Ada yang malu terhadap istrinya? Jangan angkat tangan, bertobat. Ya. Ada yang malu atas suaminya? Ada yang minder akan gaji suaminya? Oh, saya minder Pak, gaji suami saya 1,4 juta, saya minder Pak. Itu sombong bukan minder ya. Jangan minder. Oke. Makanya satu lagu yang digubah oleh hamba Tuhan bilang begini, ku puas dengan kebaikanmu, betapa ku merindukan. Ya. Mari bangga akan apa yang Tuhan telah taruh dalam hidup kita. Tapi Pak, saya nggak seputih Ari Wibowo Pak. Saya suka Ari Wibowo ya. Saya nggak semancung Pak Alex. Nggak mancung ya. Saya nggak selebat Pak Olga rambutnya. Itu jangan iri Pak ya. Bawa yang dia jangan, nggak boleh ya. Bangga Pak. Setengah-setengah gini Pak, kemuliaan Tuhan terpancar Pak ya. Itu ngomongnya. Jadi bangga Pak, jangan minder Pak. Kalau nggak bangga botak saja sudah selesai. Ya. Jadi orang minder ini bahaya Pak Bu. Minder ini luar biasa parahnya. Kalau orang sombong ketahuan Pak Bu, bisa diperbaiki. Kita bilang Pak Bu jangan sombong. Tapi orang minder itu yang tahu dia sama Tuhan. Hati-hati. Ya. Mengasihani diri sendiri, akibatnya menghakimi orang lain. Terus yang ke-6, pasif, kurang proaktif. Ya. Ayo Pak, ada tanggapan? Setuju? Nggak setuju? Pulang? Ya, pulang. Ya. Angkatan usul Pak. Ya, gimana? Saya setuju. Itu nggak proaktif, itu gara-gara namanya. Ya. Itu kayak Pak Tugul ya. Nggak aktif. Kenapa demikian? Karena dia malas, tidak mau repot. Kenapa orang nggak mau repot? Karena egois, karena self-centered. Orang yang mediocrity itu self-centered. Maunya semua ke dia. Ya. Ketujuh, nah ini fokus menyenangkan manusia daripada Tuhan. Kadang-kadang demi manusia rela korbankan Tuhan. Hati-hati. Suami istri, sesama teman, jangan sampai gara-gara hubungan manusiawi kita korbankan hubungan kita dengan Tuhan. Itu hukumnya maut. Ya. Oke, ya. Di Alkitab ini ada banyak contoh-contoh tokoh-tokoh yang menang terhadap spirit of mediocrity. Saya baca Musa itu gagap karena masa lalunya nggak bagus, dia pembunuh. Dia gagap, saking gagapnya dia
Ya. Sudah Tuhan kirim Harun dan Hur dan Miriam menemani dia, masih aja dia berdalih nggak mau kembali ke Mesir menjadi pembebas Israel. Hampir dibunuh Tuhan di tengah jalan. Untung Zipora istrinya mengerti prinsip. Zipora minta ampun dia. Musa yang gagap itu jadi pemimpin, jadi penulis hukum, jadi pengkhotbah, jadi seorang yang mengajarkan prinsip kepada orang Kristen, kepada orang Israel. Jadi bapak ibu yang bilang begini, Pak, saya mah gagap Pak, dengar baik-baik. Kalau gagapmu belum separah Musa, jangan cari alasan, bertobat dan mari jadi pelaku firman Tuhan. Dengan amin. Daud tertolak Pak Bu, ada pesta, ada pesta besar, ya, di rumahnya, semua orang diundang, orang besar datang namanya Samuel. Daud justru di belakang. Kalau kami orang Batak di belakang itu disuruh babinya, isi pinahan. Daud kasih makan babi kita. Daud disuruh bapaknya jaga kambing domba, bukannya 100, 2-3 ekor saja. Di beberapa bagian catatan Alkitab di kitab Mazmur ditafsir Daud itu anak di luar hubungan. Ada juga bilang Daud itu bapaknya inginkan perempuan tapi dapatnya cowok lagi karena anak cowoknya banyak, anak laki semua. Ya. Jadi engkau yang pengen anak perempuan atau anak laki-laki, jangan tolak anakmu kalau tidak sesuai dengan keinginanmu. Amin. Daud tertolak. Gembala sapi, gembala domba, kambing domba. Tapi Daud yang sama diangkat Tuhan jadi Israel, jadi raja atas Israel, orang besar, great man in Israel. Bahkan dia berkenan di hadapan Tuhan. Esther, anak yatim piatu, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tinggal sama paman, nompang hidupnya sama orang lain. Saya percaya bisa pahit. Mungkin dia lagi gaul sama teman-temannya, nggak ada papi maminya, kamu numpang ya. Pahit hatinya mungkin waktu dia bergaul. Tapi Esther yang sama dipakai Tuhan untuk menjadi ratu, menggantikan Wasti dan menyelamatkan Israel. Baca kitab Esther. Nehemia, ya, yang bilang Pak, saya mah staff aja Pak di kantor, staff, bukan bos staff Pak. Nehemia, staf raja, juru minum, jadi pemimpin untuk memimpin Israel Exodus dari tanah Babel, pembuangan Babel kembali ke Israel. Bahkan dia dipakai untuk memimpin orang Israel membangun tembok Yerusalem. Maria, mungkin dia bilang, oh Pak, saya ini cuma IRT Pak gelarnya, ibu rumah tangga. Maria ibu rumah tangga, biasa-biasa, tapi dipakai Tuhan sebagai ibu jasmani dari Tuhan Yesus. Oke? Siapa lagi? Simon Petrus, ya, nelayan omdo saya bilang ya, omko malah ya, omdo omong doang, omko omong kosong, ya. Bahkan menyangkal Tuhan Yesus, tapi dia dipakai menjadi rasul yang besar. Waktu Yesus ketemu dia setelah bangkit, Petrus, apakah aku mengasihi aku? 3 kali Tuhan tanya dia, itu untuk menghancurkan masa lalunya. Tiba-tiba dia mengalami kasih Tuhan. Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus itu gembala pertama di gereja mula-mula di Perjanjian Baru.